Pria berusia 80 tahun itu pertama kali pergi ke rumah bordil untuk mencari gadis cantik tetapi dibenci. Tapi tidak menyangka bahwa lelaki tua itu semakin tua dan lebih tangguh. Lakukan berulang kali. Bahkan gadis muda itu takut. Ketika dia hendak pergi, lelaki tua itu berkata bahwa dia akan datang lagi besok. Setelah mengalami romansa ini, orang tua itu akhirnya mengerti apa tujuan menghasilkan uang. Ketika dia pergi, dia bertemu dengan seorang pria. Pria ini adalah ayah kandung Benyamin. Ternyata Benyamin baru lahir. Ayah melihat wajahnya yang aneh dan melemparkannya ke panti jompo. Untungnya, perawat tepat waktu menemukannya di pintu. Perawat baik yang membesarkannya. Dia tidak membenci penampilan jelek bayinya. Sebaliknya, dia merawat bayinya dengan baik. Dia memberi bayi itu kehidupan kedua. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Benyamin telah menjadi orang tua. Di panti jompo, para tetua lainnya merawatnya dengan sepenuh hati. Mereka mengajarinya piano, menceritakan kisah hidup. Tapi Benyamin merasa menyesal. Dia ingin tahu dunia luar. Dia juga bercita-cita untuk berteman dengan teman-temannya. Tuhan sepertinya telah mendengar hatinya. Hari itu, Benyamin di kursi roda bangkit seperti keajaiban. Dia akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk berjalan. Dan dia bertemu dengan seorang gadis seperti malaikat. Ini adalah pria pertama seusianya yang tidak membencinya. Mereka seperti gambar dan bayangan setiap hari. Tapi hari bahagia itu tidak berlangsung lama. Nenek gadis itu mencegah mereka jatuh cinta. Nenek bahkan mengutuk Benyamin. Di matanya, Benyamin adalah orang tua yang tidak senonoh. Benyamin sangat menyesal. Jelas dia juga anak-anak. Untungnya, perawat muncul tepat waktu untuk menghiburnya. Dia memberinya pelukan hangat. Meski tubuhnya sakit, Benyamin tetap memiliki hati yang baik. Akhirnya ada perubahan yang bagus. Tubuhnya menjadi lebih kuat. Hari ini dia sedang menonton perahu di dermaga. Tepat pada waktunya ada seorang kapten mencari seorang pelaut. Benyamin dengan bersemangat mendaftar. Kapten juga tidak menganggapnya serius. Tapi di luar dugaan, kekuatan fisik Benyamin sangat bagus. Dia selalu mengambil pekerjaan kotor dan melelahkan untuk dilakukan. Kapten juga secara bertahap mengembangkan rasa ingin tahu untuk Benyamin. Masih bisakah kamu naik sekarang? Bertahun-tahun telah berlalu tetapi Benyamin semakin muda. Dia memutuskan untuk pergi ke dunia luar untuk berlatih. Sebelum pergi, Daisy memberitahunya. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, tulislah surat damai untuknya. Tapi suatu hari, Daisy menerima surat dari Benyamin tetapi dia tidak senang sama sekali. Karena dalam surat itu Benyamin mengatakan kepada Daisy bahwa dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Wanita ini berkelas dan elegan. Setiap pagi dia akan berkencan dengan Benyamin di hotel. Mereka saling bercerita tentang segalanya dan bersenang-senang di malam hari. Tapi pestanya sudah selesai. Suatu hari wanita itu menghilang, hanya menyisakan surat untuk Benyamin. Hanya ada satu kalimat pendek di surat itu, senang bertemu denganmu. Jadi begitulah cinta pertama Benyamin berakhir. Bahkan lebih disayangkan bahwa sesuatu yang besar terjadi di Amerika hari itu. Pearl Harbor diserang. Kapal yang ditumpangi Benyamin harus mendaftar di ketentaraan. Pada malam hari, mereka menghadapi musuh yang kuat. Dihadapkan dengan hujan bom dan peluru, mereka benar-benar tidak bisa melawan. Pada akhirnya, hampir semuanya mati. Benyamin bergegas untuk menyelamatkan dan bertemu dengan kapten yang terluka parah. Selama bertahun-tahun kapten ini telah merawat Benyamin dengan baik. Dalam hatinya Benyamin sudah menganggapnya sebagai saudara. Benyamin memandang kapten yang sekarat dan menangis tanpa air mata. Tapi kapten mengambil tangan Benyamin. Dia mengajarinya satu pelajaran terakhir dalam hidup. Kamu bisa menjadi seperti anjing gila. Atau memarahi takdir dengan kata-kata makian. Tapi sampai akhirnya, kamu masih harus melepaskan. Meskipun dia ditinggalkan ketika dia lahir, ayahnya masih mengawasinya. Sampai suatu hari, ayahnya tahu dia akan mati.
Dia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Benyamin. Dia adalah ayah kandung Benyamin. Sebelum dia meninggal, dia menyerahkan kekayaannya yang puluhan miliar kepada Benyamin. Dalam satu malam, Benyamin terpaksa mewarisi kekayaan untuk menjadi miliarder. Jadi Benyamin memutuskan untuk mengejar kebahagiaannya. Dia pergi ke kota tempat Daisy tinggal. Dia melihat Daisy di atas panggung seperti angsa putih yang mulia. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tapi yang mengejutkan, Daisy sekarang jatuh cinta dengan orang lain. Melihat mereka mesra satu sama lain, Benyamin tahu mereka bukan milik dunia yang sama lagi. Sama seperti itu, mereka meninggalkan satu sama lain lagi. Ketika mereka bertemu lagi, Daisy masuk rumah sakit. Kakinya patah karena kecelakaan mobil. Sejak itu dia tidak bisa menari lagi. Ketika dia melihat Benyamin semakin muda, dia tidak bisa menerima dirinya menjadi menyedihkan seperti dia sekarang. Jadi dia mengusir Benyamin. Dalam sekejap mata, tahun-tahun telah berlalu. Benyamin bertemu Daisy lagi. Kali ini mereka akhirnya bersama. Mereka menjadi belahan jiwa satu sama lain. Mereka berkeliling dunia, melihat semua pemandangan indah di dunia. Kemudian mereka kembali ke kampung halaman mereka dan mulai menjalani kehidupan tanpa beban. Tapi tidak lama setelah itu, masalah muncul. Karena Daisy sedang hamil. Ini adalah cerita bahagia. Tetapi Benyamin takut anaknya akan memiliki penyakit yang sama dan distigmatisasi. Untung bayinya lahir sehat. Tapi saat anak itu tumbuh hari demi hari, masalahnya muncul kembali. Benyamin tidak bisa menjadi ayah yang normal selamanya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada putrinya bahwa dia semakin muda. Sampai dia terlihat seperti teman-temannya. Dan Daisy harus mengurus dua anak sekaligus. Setelah berpikir dengan hati-hati, Benyamin meninggalkan tanah miliknya ke Daisy. Dan dia berkeliaran di mana-mana. Puluhan tahun kemudian, Benyamin akhirnya tidak bisa menahan nostalgianya. Tapi Daisy segera menikah lagi. Putrinya juga telah menjadi wanita muda yang menawan. Dia tahu bahwa penampilannya hanya mengganggu kehidupan bahagia mereka. Jadi dia memutuskan untuk menghilang. Dia tidak akan muncul lagi. Ketika Daisy bertemu Benyamin lagi, Benyamin sangat kecil sehingga dia kehilangan ingatannya sebelumnya. Jadi di hari-hari berikutnya, Daisy selalu di samping Benyamin. Sampai Benyamin menjadi bayi di dada Daisy. Mata tertutup selamanya. Orang terkadang senang dan terkadang sedih seperti bulan, terkadang cerah dan terkadang redup. Kita tidak bisa menghindari pemisahan kelahiran dan kematian dalam hidup. Kita hanya bisa hidup untuk saat ini dan menghargai setiap saat.